tak sanggup tunaikan. Terjadi salah tingkah dirimu yang telah mengucap sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama di sini di Hati Kati bersama Mama Dede. Ini memang semuanya dari Palembang pemirsa, jadi agak telat karena baru turun dari kapal. Kita ada di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wong Kito? Nah itu kenceng kalau kayak begitu ya. Baik pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema sumpah. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini dari Palembang bawa pempek semuanya ya. Mama mau berapa kilo? Mau sedus? Bawanya berapa dus? Berarti saya 3 dus ya. Mama silakan bawa yang sedus. Ambil dusnya doang. Ya, silakan Ma, tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang ternyata semuanya wong Kito Galo dari Sumatera Selatan. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini judul kita yaitu sumpah. Sumpah. Dalam bahasa Arab sumpah itu adalah qasam. Sumpah. Dalam Al-Quran yang namanya sumpah hanya dengan kata Allah. Wallah, demi Allah. Kata wallah ini sumpah yang terakhir. Yaitu tidak boleh kita sembarangan menyebut kata Allah tanpa alasan yang jelas. Karena dalam Al-Quran Allah menyatakan, kalau ada orang bersumpah dengan menyebut nama Allah, ternyata yang dia katakan tidak terbukti, ada 4 tahapan yang harus dia lakukan sebagai denda, kifarat. 1. Orang tadi harus memerdekakan budak belian. Ternyata budak belian tidak dia bisa merdekakan. Maka denda yang kedua, dia wajib memberi pakaian fakir miskin sebanyak 10 setel. 10 orang. Kalau memberi pakaian fakir miskin 10 setel dia nggak sanggup, Al-Quran menyatakan dia wajib memberi makan fakir miskin 10 orang. Ternyata ngasih makan pun nggak bisa, maka denda yang paling ringan dengan 1 kata demi Allah, dia harus puasa 3 hari. Sementara maaf, di lingkungan masyarakat kita banyak orang yang menjadikan kata wallah, demi Allah, kayak lalapan. Dipakai hari-hari. Berapa banyak hutang dia sama Allah. Yuk pemirsa Antv, jaga. Jangan sampai kita ngegampangin kata demi Allah. Bicara saja yang lain. Karena kalau tidak terbukti ada kebohongan, dendanya yang saya sampaikan. Kalau di kita banyak yang namanya sumpah itu sumpah jabatan. Ya. Seseorang naik jabatan. Sumpah demi Allah, saya tidak akan menerima suap. Ya. Saya tidak akan korupsi. Quran di kepala. Ya. Itu mah bukan sumpah, kesaksian. Begitu di pejabat ternyata uangnya banyak, nggak diambil saya. Diambil lumayan. Jadi cuma disaksikan sama Al-Quran, ya. Bukan bersumpah demi Al-Quran. Tapi hanya disaksikan. Banyak kita mendengar di lingkungan kita, ada yang disebut dengan sumpah pocong. Dalam agama Islam, sumpah pocong tidak ada. Tapi banyak ulama yang memperbolehkan. Kata mereka, selama yang sumpah pocong mengucapkan demi Allah, saya tidak melakukan ini, langsung dia dibungkus dengan kain kafan, disaksikan oleh orang banyak, itu boleh. Asal ada demi Allah. Ya, begitu. Ya, itu dia tausiah Mama singkat saja mengenai sumpah. Ibu yang ingin bertanya ada kesempatan, silakan langsung diberikan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan angkat tangannya. Ya, mana? Ya, boleh mic-nya. Silakan berdiri Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ibu Kusniati Al-Kalam dari Majelis Taklim Al-Mawaddah, Perumahan Air Paku Indah, Tanjung Enim, Bukit Asam, Sumatera Selatan, Indonesia. Indonesia. Emang di Inggris nggak ada Bukit Asam loh Nggak ya? ada. Silakan. Ya. Yang akan saya tanyakan, Mah, ada seorang ibu, gimana hukumnya kalau saking kesalnya dengan anaknya yang bandel, maka ia menyumpahin anaknya. Setelah itu dia menyesal. Nyumpahnya Itu gimana misalnya? Sumpahnya saking keselnya. Ya, saking kesel. Mati kau katanya. Ah. Enggak usah hidup lagi, bikin kesel saya. Iya. Lah mati mangga hidup lagi ya. Iya. Gimana tuh, Mak, kalau ada Gimana orang itu, yang Mah? tua yang seperti Seorang itu, ibu, Mak? tapi dia menyesal sudah itu, Mah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu yang namanya kita sebagai orang tua, khususnya sebagai ibu, mulut kita ini sangat berbisa buat anak turunan kita. Jaga anak turunan kita, jangan sampai terjadi musibah dengan mereka. Apalagi yang ngomong mulut kita. Ini anak bandel bener ketabrak bajai. Coba kalau anak-anak ketabrak bajai, nyesel kagak? Makanya jangan sembarangan. Kalau Anda nyumpahin anak, benci sama anak, marah sama anak, ngomong yang manis. Ini anak bandel bener, jadi orang kaya sekalian. Jadi presiden sekalian. Iya. Begitu. Jadi kalau itu menyesal, bertaubatnya sama Allah, bukan sama anak. Iya. Minta ampun sama Allah. Hati-hati, mulut kita sangat berbisa. Ya. Sebandel bagaimanapun anak, tetap doakan yang baik buat anak kita. Karena kita mah kadang-kadang maaf, pemirsa maaf. Dasar anak setan, berarti kita emaknya setan. Iya. Jadi salah Iko. Iya, Iko. Jadi kalau mau nyumpahin yang baik-baik aja ya. Iya, Jadi presiden sekalian. jadi orang Iya. kaya sekalian. Iya. Gitu. Jadi mungkin dulu Pak SBY sering disumpahin kali sama ibunya jadi presiden beneran, iya. Pak SBY bakti sama ibu luar biasa. Ini Iya. contoh harus kita bakti sama orang tua. Begitu Del. Iya, gitu. Ya, baik, kita akan pisah dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya. Wong kita? Pempeknya mano, ya. Sekarang saya akan absen dulu ibu-ibu yang sudah hadir di sini dari Majelis Majelis Taklim Masjid Jami Bukit Asam. Waalaikumsalam. Ya, dari Palembang sampai sini jam berapa, Bu? Jam 3 ya. Udah mandi? Sikat gigi? Bau pempek? Mana ya? Ya, yang berikutnya adalah Majelis Taklim PTBA Bukit Asam. Waalaikumsalam. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir di sini ya. Seragamnya bagus. Udah lunas ya, Bu ya? Bonnya mana bonnya? Bon lunas ya? Ngaku-ngaku aja. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan lagi. Tema kita adalah sumpah. Ya, ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan langsung boleh angkat tangannya. Ya, boleh dari sini. Silakan mic-nya sudah ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tati Erni Ya. dari Majelis Taklim Ar-Rahmah Air Paku Tanjung Enim. Iya. Saya ingin bertanya dong, Ma. Iya dong. Gini, Ma. Orang sering mengucapkan sumpah Ya. yang sering membawa nama demi Allah. Ya. Contohnya, demi Allah saya bersumpah. Ya. Gimana menurut pendapat Mama? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat tapi ngikutin gitu, Mas. Demi Allah. Kalau seandainya yang kita katakan dengan sumpah tadi benar adanya, demi Allah saya melihat, demi Allah saya mendengar, 100% benar, nggak dibumbuin, nggak dikurangin, itu tidak masalah. Ya. Yang jadi masalah kalau dengan kata demi Allah dibumbuin, ditambahin atau dikurangin atau direkayasa, itu yang harus kena denda, begitu Bu Tati. Ya. Jadi memang yang namanya kata demi Allah hendaknya diucapkan terakhir. Ketika semua sudah buntu baru terakhir, biar orang percaya, katakan dengan kalimat qasam demi Allah. Ya. Jadi begitu. Ya. Membenarkan. Iya, baik. Nah, itu kan misalnya demi Allah saya melihat orang itu jalan kaki. Itu kan sudah terjadi gitu, Mas. Kalau yang demi Allah yang belum terjadi, demi Allah saya tidak akan curi uang Anda. Tapi tiba-tiba dia nyuri, tetap terkena denda. Karena
Di samping kembalikan uangnya diambil tadi. Jadi yang namanya kata demi Allah, mau yang akan datang, mau saat ini itu tetap harus dijaga. Jangan sampai meleset sedikit. Iya. Tanggung jawabnya langsung dengan Allah. Iya, oke. Begitu ya, Mendingan Bu? demikian. Demikian saja ya. Demikian jawabannya dan sekarang kita akan saksikan pertanyaan yang sudah direkam dari masyarakat dan kita lihat tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang. Kampung saya dari asal Tegal. Jadi saya mau cerita di kampung saya ada yang melakukan sumpah pocong. Melakukan sumpah pocong itu hukumnya apa? Terus cara menghilangin dosa sumpah pocong dengan cara apa? Untuk menghapus dosa sumpah pocong itu bagaimana? Saya ingin tahu aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bambang. Dalam Islam tidak ada yang disebut dengan sumpah pocong. Ini budaya. Tapi dalam Islam yang disebut sumpah itu qasam. Menyebut nama Allah. Mempertaruhkan nama Allah. Begitu bang. Kalau ada orang sumpah pocong. Saking orang menyangka seseorang. Menuduh seorang. Dia nggak percaya. Berani saya sumpah pocong. Boleh nggak dalam Islam? Boleh. Asal waktu sumpah pocong dia menyebut nama Allah. Tapi bukan ajaran agama sumpah pocong. Asal menyebut nama Allah. Bambang nanya, bagaimana menghapus dosa sumpah pocong? Kalau seandainya dia rela dengan kemauan sendiri tanpa dipaksa ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah, itu silakan saja dan dia tidak berdosa. Justru pembenaran bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Jadi tidak ada bagaimana menghapus dosanya. Ya. Karena kalau dengan nyebut Allah tidak berdosa. Ya. Kecuali yang dosa kalau dia dengan sumpah pocong menyebut nama Allah meleset, itu berdosa. Sama aja mah ininya, apa dendanya? Ya. Kifaratnya sama, tetap sama. Memerdekakan budak pilihan, ngasih pakaian 10 perangkat, Ya, ngasih ya. makan 10 orang, puasa 3 hari. Iya, begitu. Oke, baik. Tapi kalau ngambil hak orang lain, Kembalikan dulu. Oke, baik. Sekarang ibu-ibu lagi dari Majelis Taklim yang ingin bertanya, silakan. Mana Bu? Ya, silakan. Ini Bu. Ya, silakan langsung berdiri. Ini dulu boleh, Ibu. Ya, boleh Ibu dulu. Ibu yang udah megang mic duluan. Mic dulu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Mas. Iya. Ibu siapa namanya? Ya. Komariah, asal dari Majelis Taklim Masjid Jami. Ya. Pejuang. Yang saya mau tanyakan, kita lihat setiap pejabat yang akan diangkat Ya. itu kan disumpah. Ya. Tapi setelah mereka menjabat, menyalahgunakan jabatan. Oke. Ternyata sekarang KPK kan sedang marak-maraknya Ya. bekerja. Nah dalam hal ini apakah mereka yang menyalahkan jabatan juga harus membayar kifarah atau hanya cukup bertobat kepada Allah? Ya. Sekian dan terima kasih. Kalau mereka yang menyalahgunakan jabatan yang ada, kekuasaan yang ada dengan menyalahi daripada sumpah yang mereka ucapkan ketika mereka diangkat jadi seorang pejabat, kalau ngambil hak orang lain, kembalikan dulu hak orang lain, baru dendanya dilaksanakan. Kalau seandainya ada hak orang lain terambil, tapi tidak dikembalikan, dosanya tidak akan terhapuskan. Begitu Bu. Iya. Ya, makanya kembalikan dulu hak orang lain. Oleh karena itu jangan ngambil hak orang lain, itu yang paling benar. Iya, gitu Ibu Komariah. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mana? Sama-sama. Baik, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sekarang giliran Ibu yang di sini boleh Bu. Ini ya, baiknya. Ya, silakan. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya mau nanya, nama saya Yuliarti dari Masjid Mulai Taklim. bulan Juli. Iya, Iya, benar. Masjid Taklim Masjid Jami Bukit Asam. Ya, Saya mau tanya nih masalah sumpah, Mah ya. Ya. Punya teman, dia itu suaminya bersumpah sampai melangkahi Al-Quran. Tapi ternyata sumpahnya itu nggak benar, Mah, bohong. Terus gimana hukum istrinya dengan suaminya itu, tapi nggak cerai, gimana itu? Ya. Terima kasih, Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Quran adalah kitab suci kita. Pegang aja dulu Bu. Iya, pegang. Al-Quran itu panutan kita. Ya. Al-Quran itu petunjuk buat kita dan penjelasan petunjuk. Al-Quran jangankan dilangkai, taruh di bawah pun sudah tidak boleh. Harus di atas, megangnya pun harus punya wudhu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang tahur, yang suci, yang bersih, yang punya wudhu. Ini dilangkain, dosa besar hukumnya dia. Jadi apalagi
apa yang Bohong. sumpah dia bohong. Iya. Jadi dosanya semakin menumpuk-numpuk. Makanya pemirsa Antv dimanapun Anda berada, jangan sekali-kali Anda bersumpah dengan mempergunakan Al-Quran, apalagi dilangkahi. Artinya penghinaan kepada agama. Anda lihat Al-Baqarah 231. Wala tattahidu ayatillahi huzwa. Fadhkuru ni'matallahi alaikum minal kitabi wal hikmah yaidukum bih. Jangan kamu jadikan agama dipakai main. Jangan kamu jadikan agama dilecehkan, dihina, direndahkan. Ingat dengan nikmat Allah yang begitu mulia. Al-Quran, sunnah Rasul, itu pelajaran buat kalian. Bukan untuk dihina. Jadi dosanya sangat besar. Ya. Statusnya Mas, status suami istri. Ini mah, Kenapa? bagaimana Waktu biar itu sumpahnya gimana Bu? Apa sumpahnya apa misalnya? dia itu sumpah katanya saya benar-benar enggak melakukan misalnya main Ya. perempuan misalnya Ya. dengan istrinya. Tapi gimana itu Mas hukumnya? Taubat kepada Allah. Karena Al-Quran kita dari Allah. Itu firman Allah. Taubatnya sama Allah. Bukan dengan istrinya. Karena Maksudnya sudah menghina Al-Quran. maksudnya cerai atau enggak gitu? Kenapa? Hubungannya masih tetap suami istri atau enggak? Kalau memang tidak dihubungkan dengan pernikahan mereka, tetap aja suami istri. Cuman dosa kepada Allah. Ya, kita akan pisah dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan lagi memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, saya akan absen lagi. Masih ada dua majelis taklim yang belum disapa. Dari Majelis Taklim Al-Mawaddah. Iya, ada yang assalamualaikum. Ada yang begini, ya nggak apa-apa ya. Namanya juga masih agak ngantuk kali ibu ya. Lalu Majelis Taklim Ar-Rahmah Tanjung Enim. Waalaikumsalam. Iya, warna bajunya hitam semua, tapi kulitnya putih-putih. Kudungannya. Oh, kudungannya itu. Saya pikir kulitnya itu putih ya. Baik, sekarang saya akan berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Masih ada waktu, silakan. Temanya adalah sumpah, tapi kalau di luar tema boleh saja. Mau tanya Bu? Atau di sebelah sini ya boleh tolong. Ya, mic-nya sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ice Juhati dari Majelis Taklim PTBA Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. Ya. Mama, ya. saya mau bertanya, Ma. Iya, ayo Ice. Gini, Mama, apa bedanya antara nazar dengan sumpah? Itu Ya. saja, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nazar menyangkutkan sesuatu perkara dengan perkara yang lain dan itu belum terjadi. Contoh, kalau anak saya lulus masuk UI, Fakultas Kedokteran, saya memotong kebo 7. Kan masuk UI-nya belum? Iya. Ya. Sesuatu pekerjaan yang ada syaratnya dan itu belum terjadi, itu nazar. Hati-hati pemirsa, Anda bernazar. Nazar itu sesuatu yang diwajibkan oleh diri kita, bukan dari Allah. Makanya kalau kita mau bernazar harus mikir, sanggupkah saya? Karena kalau Anda tidak melaksanakannya, itu dosa dari Allah. Karena Anda terlalu berani. Yang ibu tanyakan, sumpah. Kalau sumpah itu bersumpah menyatakan kebenaran dengan menyebut nama Allah sesuatu yang saat ini terjadi. Sumpah, demi Allah gue kata dia. Demi Allah waktu itu saya. Jadi bukan yang akan datang sumpah mah. Tapi saat ini dan yang sudah lalu. Begitu Ayu Ice. Jadi itu bedanya. Ini nazar disangkut pautkan dengan yang lain. Kalau sumpah tidak. Tapi peristiwa yang terjadi saat itu. Ya. Terima kasih, Mama. Iya, begitu Ibu Ice. Iya, oke baik. Sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui email di hatikehati@an.tv dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dedeh yang baik hati, saya hamba Allah. Sering diceritain oleh teman saya tentang banyak hal yang berhubungan dengan sakit seseorang yang belum sembuh-sembuh. Kemudian beliau bilang sakitnya si A bukan karena sakit karena penyakit, akan tetapi dihubung-hubungkan dengan hal gaib, misalnya dikerjain orang yang tidak suka. Terus dia percaya seseorang, mohon maaf misalnya seorang kiai, sebagai rujukan beliau untuk membantu menyembuhkan penyakit tersebut. Yang saya tanyakan bagaimana sikap saya dan apa yang harus saya katakan bila
diceritakan hal tersebut, padahal beliau adalah pimpinan saya. Dan bagaimana hukumnya percaya kepada kata-kata seorang ahli agama tersebut? Penyakit. Rasul bersabda, berobatlah kalian karena semua penyakit ada obatnya. Jadi kalau kita sakit yang tinggal diam, berusaha berobat kemanapun. Kata Nabi, semua penyakit pasti ada obatnya. Kalau ada orang udah berobat kemana-mana belum juga sembuh, ternyata sakitnya misalnya semakin mingkinan, boleh jadi belum ketemu tempat berobat. Iya. Nah, ada nanya, ada nggak penyakit yang dikirim oleh makhluk halus? Ada. Ada, lihat Al-Quran. Percaya dengan yang gaib itu tanda orang yang beriman. Yang gaib diantaranya penyakit yang dikirim oleh makhluk halus. Boleh jadi makhluk halus yang datang. Ada 3 cara. 1, kita lagi diem, lagi lewat, lagi jalan, otak kita kosong, nggak ada zikir. Itu makhluk halus yang lagi pada ngeloneng di pinggir jalanan, itu masuk dek. Yang kedua, boleh jadi itu kiriman orang. Yang ketiga, boleh jadi kita yang nyari. Banyak kan yang dia Banyak. ilmu begitu. Jadi 1 dengan 3 cara ini tetap saja mendatangkan penyakit bagi kita. Karena yang namanya makhluk halus, ayat macam maaf dalam tanda kutip jin, itu dengan kita lebih muliaan kita. Jadi mereka tidak layak dalam tubuh kita. Iya. Nah, mengenai berobat ke orang pintar, mah, kiai atau dukun atau itu gimana, mah? Yang namanya manusia masing-masing oleh Allah diberikan kelebihan kekurangan. Boleh jadi ada manusia yang oleh Allah diberikan kelebihan, bisa ngusir makhluk halus. Ya. Ada yang bisa masukkan makhluk halus dan sebagainya. Berobatlah, jangan salah tempat berobat. Selama mereka mengobati kita dengan ayat, dengan zikir, kemudian dengan sholat sunat anu misalnya, itu boleh. Yang salah sama dukun. Rasul bersabda, man ata arrofan fasalahu an sayin fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Kalau kalian datang kepada seorang dukun, kemudian bertanya sesuatu masalah dan percaya dengan apa yang dikatakan dukun tadi, tidak akan diterima oleh Allah salat kalian selama 40 hari, 40 malam. Hati-hati, jangan mendukun. Iya. Kalau dikasih obatnya tulisan terus suruh kantongin, tulisan Arab, mah, suruh kantongin, ditaruh Kalau dompet. memang itu adalah zikir Iya. atau ayat Al-Quran, tidak ada salahnya. Iya. Tapi kita tahu apa yang ditulis. Iya. Misalnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim ditulis sekian ribu kali, kantongin. Tapi praktekan. Iya. Tiap mau ngapain Bismillah dulu, karena kata Nabi bahwa akto. Kalau pekerjaan nggak dimulai dengan Bismillah, terputus keberkahannya dari Allah. Jadi dipraktekkan dalam amal kita. Iya, Boleh, begitu. tidak masalah. Ya. Baik, hamba Allah yang bertanya terjawab pertanyaannya. Masih ada satu lagi kesempatan untuk Ibu yang ingin bertanya dari Masjid Jami, ya silakan. Tolong mic-nya di ke belakang. Iya, mic-nya mana? Mana mic-nya Ibu? Ini dia. Oke, Iya. sampai. Iya. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pedasi ya. Iya. Mama, Iya. saya ingin bertanya. Ya. Namanya siapa? Nama saya Haja Marguna Ya. dari Majelis Taklim Bukit Asam Tanjung Inim, Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Iya. Ya. Palembang, Sumatera Selatan kembali. Yang ingin Bali. saya tanyakan di Ya. tema masalah sholat sunat Isra. Ya. Ya. Saya baru baca koran, Mama, bahwa sholat sunat Isra itu dilakukan setelah sholat subuh 2 rakaat berjamaah. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah sholat tersebut boleh dilakukan di rumah tanpa sholat subuh berjamaah? Terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jawab pertanyaannya setelah break sebentar dan kembali lagi di Hati-Hati bersama Mama Dede. Baik pemirsa, kita kembali lagi di sini masih dalam tema kita sumpah dan masih bersama ibu-ibu yang semuanya adalah wong kito. Wong kito. Bawa empe Oke, baik. Sekarang masih ada kesempatan ibu-ibu yang ingin bertanya, Bu. Dari mana? Ya, boleh dari sini. Boleh mic-nya? Tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Isma Suharti, kami dari
Masjid Taklim Bukit Asam, Tanjung Enim. Ya, Kami ingin tanya Mama, ya, pada waktu ada ingin masuk pegawai, ya, itu biasanya disumpah. ya, Nah sekarang sumpah itu karena pegawai itu banyak, jadi kadang-kadang yang satunya sebagai simbol. ya. Jadi apa hukumnya yang ikut di belakang dalam sumpah Ya. menyumpah Al-Quran? Itu Ya. saja yang kami tanyakan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ketika orang tadi memimpin sumpah, mewakili teman-temannya, tentu saja begitu mereka masuk, mereka mau bekerja dan mereka mau mengikuti sumpah yang diucapkan temannya. Kalau dia katakan, saya mewakili teman-temannya, teman-temannya itu artinya mau diwakilkan oleh orang tadi, artinya semua teman-temannya yang diwakili oleh orang tadi satu, semua sama-sama ikut bersumpah. Ya, gitu Ibu. Oke, baik. Masih ada lagi Bu yang ingin bertanya, boleh? Silakan Bu, tolong mic-nya sebelah sana Bu. Mic-nya tolong ya. Silakan Ibu. Oh iya Ibu, yang ini belum dijawab, mah tenang, tenang, tenang ya. Saya juga sampai lupa tadi ya. Apaan? Belum dijawab pertanyaannya sampai lupa yang ini Pildacil. Iya. Apaan dia Maaf. nanya? Iya, kita pertanyaan juga sampai lupa lagi ya. Ya, pertanyaannya Bu. Iya, masalah Isra. Apakah boleh dilakukan tidak berjamaah? Boleh dilakukan di luar rumah? Sholat Isra itu sholat yang dilakukan ketika terbitnya matahari. Bukan habis sholat subuh. Karena semua ulama sepakat dari habis sholat subuh sampai terbit matahari tidak boleh ada sholat termasuk sholat sunat apapun. Begitu matahari terbit, di situ ada sholat yang disebut sholat Isra. Ya. Berjamaah atau boleh sendiri? Boleh sendiri, boleh berjamaah. Iya. Kita lihat kalau di Madinah tuh di Iya. Masjid Nabawi itu kan Iya. ada jadwalnya. Sholat Isra jam sekian. Iya, Ya, gitu begitu. aja. Begitu ya Bu? Oke, ya. Sama-sama Ibu. Ya, silakan langsung Bu. Maaf Yang ini. ya Bu, Iya. Iya. Abel diem aja. Iya. Mama kan Ja- cuma nyautin doang. Jangan sampai gagal pempeknya tapi ya gara-gara lupa ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprianti dari Masjid Jami Bukit Nah ini Asam, laginya Tanjung April Enim. ya. Iya. Ya. Mau tanya nih Ma, Ya. saya mau tanya sumpah yang bagaimana yang akan dikabulkan sama Allah, sebab banyak orang yang untuk menutupi kebohongannya dia bersumpah demi Allah, tapi setelah itu dia beranggapan nanti kalau saya tua saya akan bertaubat. Ya. Sekarang bilang aja demi Allah saya tidak melakukan, padahal saya melakukan. Ya. Jadi sumpahnya itu bisa dikabulkan atau tidak Mah? Ya. Demikian. Kalau dia melanggar Assalamualaikum sumpah, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kalau sumpah bukan dikabulkan bahasanya. Ya. Diterima nggak? Ya. Bukan dikabulkan. Dikabulkan mah doa ap. Karena Aprianti namanya Ya. jadi ap. Iya. Ap. Iya. Jadi begitu. Jadi Mingkem, ya. yang namanya sumpah itu bukannya dikabulkan. Yang dikabulkan itu doa. Mana sumpah yang diterima? Sumpah yang diterima yaitu sumpah yang sesuai dengan kenyataan. Itu yang diterima. Kalau dia bilang, biarin deh gue sumpah dulu daripada gue malu sama orang, nanti taubat. Salah. Udah tahu salah, dilakukan. Dosanya Ya. gede. Ya. Maksudnya gini mah, kalau ada orang yang bilang gue bersumpah sekarang karena takut malu, nanti bertobatnya, apakah ada balasan? Malu sama orang apa malu sama Allah? Ayo. Malu sama Allah. Lah iyalah. Iya. Dipermalukan sama orang biarin. Yang penting jangan malu di hadapan Allah. Ada Karena ininya, kita Mak? dari Allah. Ada azabnya langsung gitu Bang, misalnya? Azabnya langsung. Ah. Karena Allah dibawa-bawa. Ah. Padahal nggak sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi makanya bukan soal dikabulkan, diterima nggak semuanya? Nggak diterima. Kalau ngeledek, contoh begini deh. Ya. Misalnya ada orang minjem duit, bener-bener nih Abel yang nyuruh, padahal mah nggak nyuruh. Coba Abel marah nggak sama orang tadi? Marah lah. Tabok lah, pak. Itu begitu. Apalagi Allah ya dimainin. Apalagi Allah. Iya, Tahu? gitu ya. Begitu Bu Aprianti. Iya, baik sekarang waktunya Mama memberikan kesimpulan. Silakan, Ma. Pemirsa, yang namanya sumpah itu dalam ilmu fikih namanya qasam. Bolehkah kita bersumpah? Boleh. Ketika kita ada sesuatu masalah yang orang lain tidak percaya kepada kita, untuk meyakinkan mereka bahwa apa yang saya katakan itu benar, pembenaran dengan apa yang saya katakan, maka diiringi dengan kalimat qasam.
yaitu demi Allah. Yang namanya demi Allah, kalau meleset dari apa yang kita katakan, dibubuin atau dikurangin atau kita bohong, nggak sesuai dengan yang kita katakan tadi, dalam Al-Quran dikatakan dendanya 4 kelas. 1, memerdekakan budak belian. Kalau Anda tidak sanggup, tahapan denda yang kedua, kifarat yang kedua, yaitu memberi pakaian miskin 10 orang, artinya 10 setel. Ini nggak sanggup, memberi makan miskin 10 orang. Ini nggak sanggup, dari 1 kata demi Allah, Anda berpuasa 3 hari. Apalagi kalau ada orang yang demi Allah, dikit-dikit demi Allah, berapa banyak utang puasa kepada Allah. Hati-hati, jangan mulut kita sembarangan mengucapkan qasam, karena ini langsung berhubungan dengan Allah. Iya, baik pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda dan ibu-ibu yang semuanya dari Palembang, Wong Kito. Terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat dan kedatangan ibu-ibu jauh-jauh dari Palembang mudah-mudahan itu sebagai ibadah diganjar pahala yang besar-besar ya. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa sama-sama lagi di sini, tentunya tetap di hati ke hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.